ke Bang Deddy. Jadi ada pemikiran bahwa memang secara biologis Bung Karno diklaim menjadi miliknya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi harusnya pemikiran itu tidak hanya diklaim oleh satu partai, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Saya merasa tersindir nggak PDI Perjuangan, Bang Deddy? Entar dulu, soal tersindir atau tidak, partai ini bukan partai kaleng-kaleng ya, gampang baperan ya. Yeah. Tapi kan kita mau, kalau saya pribadi sih, di satu sisi saya bangga, di sisi lain saya juga bertanya-tanya. Saya bangga kenapa? Karena Pak Prabowo itu mengangkat isu tentang Soekarno, Soekarnoism, kan seperti itu, ya. Yang kedua, saya bertanya-tanya apa sih urgensinya itu dipersoalkan? Karena tidak ada katakanlah kejadian di belakang yang spesifik yang kemudian mengarah sehingga timbul statement itu. Kalau dikatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan klaim terhadap Bung Karno, salah besar. Tunjukkan saya satu bukti di mana PDI Perjuangan mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah milik PDI Perjuangan. Justru yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah melestarikan dan membumikan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran Bung Karno. Ketika para politisi mengakui pemikiran Bung Karno itu merupakan ya hasil sintesis budaya kita dan pemahaman-pemahaman ideologi besar yang ada di bumi pada waktu Bung Karno ada, di situ kita justru bangga. Karena ketika terjadi proses desoekarnoisasi saat Orde Baru, PDI Perjuanganlah satu-satunya partai yang tetap mau bicara PDI ya, pemikiran-pemikiran Bung Karno. Dan Bung Karno itu tidak hanya milik Indonesia. Jangan salah, jadi ketika banyak orang berbicara tentang Soekarno, kami bangga. Dan saya harus tekankan, kenapa Bung Karno tetap menjadi bahan perbincangan dan relevan bagi kita? Karena semua pemikiran dia itu relevan bagi Indonesia sampai hari ini. Dan kita lihat, dia tidak hanya milik Indonesia, apalagi cuma milik PDI Perjuangan. Bung Karno milik dunia. Kenapa? Coba, Anda pergi ke Aljazair misalnya, ada jalan Bung Karno. Anda pergi ke Soviet, Maroko, Pak. ada. Ke Maroko juga ada. Di mana-mana ada banyak atribusi yang diberikan dunia terhadap pemikiran-pemikiran atau nama Soekarno. Termasuk pemikiran Soekarno ini dibahas di negara-negara Amerika Latin sebagai mata kuliah. Ya? Jadi kita mau bilang, Bung Karno ini tidak pernah diklaim menjadi milik PDI Perjuangan. Tetapi memang sejauh ini kita yang konsisten mempertahankan dan mengembangkan dan membumikan ajaran itu. Baik, jadi kalau misalnya ke depan nanti ada partai yang menggunakan gambar Bung Karno di background partainya, kemudian menggunakan dedication of life di dalam acara-acara partainya, itu kalau masalah, perlu kami yang cetak. Kalau perlu kami yang cetak, kita catat ya. Dong. Karena disitulah keberhasilan PDI Perjuangan menunjukkan bahwa seorang politisi itu ya harus meninggalkan jejak-jejak pemikiran. Ketika Pak Prabowo mendirikan Gerindra, beliau sangat jelas selalu berbicara tentang Bung Karno, Soekarnoism, bahkan atribut-atribut yang mirip dengan Bung Karno. Pernahkah sekali kita mengkritik itu? Enggak, kita bangga. Oh, ada orang yang mau bicara tentang Bung Karno, ada orang yang mau tampil seperti Bung Karno. Kita malah bangga. Jadi tolong tunjukkan saya kapan dan di mana PDI Perjuangan pernah melakukan klaim bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya pengawis tunggal pemikiran Bung Karno. Ini nggak ada urgensinya Pak Wihadi, tiba-tiba Pak Prabowo membawa isu Bung Karno hanya milik satu partai. Itu gimana? Saya kira permasalahan urgensi atau tidak kan ini kalau kita lihat dari rangkaian pidatonya itu kan pidato yang memang bagaimana mempertegas bahwa Bung Karno itu adalah milik seluruh bangsa. Ini kan mempertegas kembali lagi, artinya mempertegas itu tentunya dalam mempertegas bahwa Bung Karno milik bangsa bukan milik satu partai, itu adalah mempertegas bahwa ini adalah milik semua. Mempertegas atau memperingati? Karena jangan diklaim hanya satu partai, itu pernyataannya clear loh, jangan. Berarti kan ada preseden bahwa ada yang mengklaim milik satu partai. Bahwa ini adalah milik seluruh bangsa. Ini ajaran Bung Karno seperti itu. Gitu kan. Nah, kita bertahun-tahun ya mencetak ulang buku-buku pemikiran Bung Karno. Setiap tahun kita memperingati ajaran Bung Karno melalui bulan Bung Karno. Dan itu konsisten setiap tahun. Itu menunjukkan apa? Kita ingin menjadi milik masyarakat keseluruhan, milik bangsa. Karena seperti tadi saya bilang, ajaran Bung Karno itu bukan hanya milik bangsa, bahkan sudah milik dunia gitu loh. Baik. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda menganalisa
pernyataan Pak Prabowo ini memang sengaja dilontarkan, ada urgensinya dan untuk menyindir PDI Perjuangan dan Ibu Mega? Ya kalau dibuat semua rangkaian tadi ya, memang ada tensi menurut saya ke arah sana. Dimulai dari soal Pak Karno, kedua upaya untuk menarik partai politik tertentu, tetapi kelihatan mentok, lalu disebut ya udah kalau nggak mau kerjasama. Itu nanti kita bahas tuh nanti. Ya, kita khusus yang Bung Karno dulu nih. Saya mau mengatakan kalau dilihat rangkaian itu semua, ada unsur memang sedikit agak apa namanya ya? Jengkel gitu loh dari Pak Prabowo itu. Kok ini Ibu Mega satu-satunya ya ketua partai yang belum ketemu saya. Yang bukan belum ketemu, nggak mau ketemu. Belum. Jangan juga dibilang nggak mau ketemu ya. Belum kalau kata. Ya, karena kan secara resmi kan juga tidak ada permintaan itu. Kalau komunikasi yes. Secara resmi benar nggak ada permintaan. Belum ada dong Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Silakan aja tanya Mas Nggak ada, Hadi. secara resmi nggak ada permintaan Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Pembicaraan sudah. Ya, komunikasi, tetapi kan komunikasi sudah ada. Nah, ada unsur jengkel kayak begitu kan. Termasuk di dalamnya di ujungnya itu mengatakan ya kalau nggak mau kerjasama ya sudah. Silakan di pinggir. Gitu. Kalimat di pinggir itu kan sebetulnya bukan hanya mengatakan kekecewaan itu, tapi sekaligus seperti ingin merendahkan menurut saya ya. Di pinggir begitu loh. Pinggir jalan gitu. Padahal posisinya oposisi itu sama berharganya dengan posisinya para penguasa. Jadi sebetulnya nggak tepat disebut sebagai orang yang berada di pinggir jalan gitu ya. Tapi adalah orang yang menempati posisi terhormat lainnya di dalam sebuah sistem demokrasi yang bernama oposisi gitu. Tapi kalau di luar itu, saya ingin memaknai pidato Pak Prabowo ini dalam konteks bagaimana ada kejengkelan secara menyeluruh terhadap situasi yang sedang dialami oleh beliau. Kejengkelan yang bersifat jangka panjang dan kekhawatiran yang bersifat jangka panjang ya. Kejengkelan yang bersifat jangka pendek ini adalah yang mungkin tengah berada dalam lingkaran kekuasaannya, di mana kelihatan beliau mungkin ya sedang mengalami goncangan tanda kutip permintaan yang begitu bertubi-tubi dari teman-teman koalisi ya kan, termasuk di dalamnya partai-partai yang sedang diajak dan berminat memang untuk tertarik, tetapi sedang negosiasi dalam konteks yang sangat tinggi gitu. Sehingga beliau mengatakan, saya cuma bisa begini loh. Kalau Anda ikut, oke. Kalau Anda tidak ikut, oke gitu. Karena kelihatan sekarang partai-partai ini sedang tidak ingin turun dalam konteks rekonsiliasi dalam pengertian yang umum. Misalnya Golkar meminta 5 kursi. Demokrat kita nggak tahu. PAN bahkan pakai doa kan, meminta lebih ya dari yang mereka sebutkan. Itu diucapkan dalam doa loh. Jangan berbahaya. Itu luar biasa gitu. Nah, mungkin Pak Jokowi mengatakan dalam konteks yang pendek itu, Pak Prabowo mengatakan dalam konteks yang jangka pendek ini. Masih Jokowi padahal kan. Ini partai-partai kalau ngeselin saya juga silakan aja di luar gitu. Nunggu di pinggir jalan. Nunggu di pinggir jalan gitu loh kira-kira. Jadi warning juga ya. Warning. Oke, saya mau ke Bang Saleh. Ini Anda apakah PAN merasanya seperti itu bahwa ini juga warning untuk partai-partai di Koalisi Indonesia Maju kalau terus-menerus meminta ke Pak Prabowo, ya itu tadi akan bernasib sama mungkin. Pertama gini, soal Soekarno dulu ya. Saya sependapat dengan Pak Deddy Sitorus bahwa Soekarno itu memang tidak diklaim secara sepihak oleh PDI Perjuangan. Tapi semangat dari pidato Pak Prabowo kemarin itu sebetulnya adalah semangat dari Pak Soekarno ketika ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, bangsa yang disegani oleh negara-negara lain. Itu konteksnya. Sehingga dengan demikian semangat dari Pak Soekarno itu tetap bisa dihidupkan sekarang ini dalam konteks misalnya keinginan beliau untuk membangun Indonesia ke depan. Ini semangat itu sebetulnya. Jadi karena itu kalau ada dari dulu udah muncul semangat seperti ini, maka itu bisa dihidupkan kembali pada periode sekarang. Bukan oleh hanya satu partai politik saja, tapi oleh kita semua sebagai anak bangsa. Kalau saya memahaminya sesederhana itu. Gitu. Tapi pernyataannya kan resmi, jangan diklaim milik satu partai. Itu belum pernah diucapkan Pak Prabowo loh. Selama beliau berpolitik ini. Baru pertama kali ini kita dengar. Dari beliau seringkali mengucapkan saya kira pemaknaannya itu ide-ide besar Bung Karno. Iya, pemaknaannya secara umum sebetulnya hanya ingin justru bagus sebetulnya untuk PDI Perjuangan juga. Tadi Pak Deddy nggak pernah keberatan bahwa ini gimana kita menghidupkan kembali semangat Soekarno dalam rangka bagaimana kita menyongsong pembangunan Indonesia ke depan. Karena saya lihat tuh semangatnya Prabowo itu yakin betul bahwa kita ini akan bangkit. Di situ semangat itu yang muncul. Jadi karena itu topik ini tetap sangat aktual untuk dinyatakan pada saat kemarin dia pidato. Itu satu. Yang kedua soal
peringatan. Jadi gini, kalau Partai Amanat Nasional kan tadi udah disepakati bahwa semua orang menyebut bahwa PAN itu memang konsisten loyal untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi sebagai anggota koalisi, Partai Amanat Nasional tidak pernah sebetulnya meminta secara langsung jumlah menteri berapa. Benar nggak minta? Ya, Kita tidak dengar minta. PAN minta 4, satu Menko 3 menteri. Tidak pernah minta secara langsung. Itu lihat aja pernyataan Pak Zulhas di setiap media, dia menyatakan itu hak prerogatif presiden. Lihat dong. Itu kan di depan media. Enggak, memang ketika ngobrol sama resminya. Pak Prabowo nggak menyampaikan. Tidak pernah minta. Sebab apa? Sebab Bang Zul itu tahu bahwa Prabowo itu pasti akan secara proporsional memikirkan kita ini. Kalaupun misalnya kemarin kita berdoa itu Pak Rey, yang kita doakan itu Pak Prabowo supaya berhasil Pak mimpin bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang kita doakan supaya PAN dengan Pak Prabowo tetap bersama dalam konteks bagaimana melayani masyarakat. Yang ketiga, kita mendoakan supaya bangsa ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi konteks itu, kalaupun misalnya diselipin sedikit supaya ya tentu namanya apa namanya ya, apa hubungan baik kita dengan Pak Prabowo banyak itu kan bisa saja dimaknai bahwa memang konteks itu tetap juga mendoakan yang terbaik itu Pak Prabowo. Oke. Gitu loh. Oke. Tapi dari PAN melihat bahwa pernyataan Pak Prabowo itu seolah ingin mengambil jarak antara koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan? Saya kira enggak. Kita kan koalisi, bukan koalisi Indonesia Maju lah, kami sebagai partai saja itu tidak pernah merasa berbeda dengan partai lain kalau di DPR. Kita dengan PDI Perjuangan sekarang kalau membahas undang-undang sama Pak, duduk bersama di komisi sama. Kita dengan PKS juga dengan Golkar dengan partai-partai lain sama. Jadi nggak ada lagi misalnya katakan oh ini pendukung. Pada waktu Pilpres kemarin sekalipun, ingat tuh, pada waktu Pilpres sekalipun kemarin sedang berlangsung, sedang kontestasinya keras. Itu kita tetap saja dengan mereka tuh sama, nggak pernah kita membedakan mana kursi PDI, mana kursi Golkar, mana kursi Gerindra, nggak ada. Jadi PAN nggak masalah sama kalau PKS. PDI Perjuangan bergabung. Artinya gini, kalau di DPR itu semua yang kita pikirkan tuh ya sama-sama kepentingan masyarakat. Justru kontestasi yang muncul itu tentu adalah di masyarakat. Baik. Nah kalau kita antara hubungan partai-partai, kami dengan PDI Perjuangan komunikasi bagus. Saya bisa bicara dengan Pak Utut sebagai ketua fraksinya, bisa bicara dengan Pak Jazilul di PKS dan seterusnya ya Jazilul. Jadi ini semua terjadi saya kira secara natural saja, nggak ada persoalan. Jadi PAN tidak masalah kalau PDI Perjuangan nantinya bergabung ke koalisi Indonesia Maju? Sebetulnya nggak ada masalah, justru ini tadi pidatonya Pak Prabowo tadi katakan yang menyebut ya kalau nggak mau bergabung silakan menonton saja, kan itu bahasanya. Itu sebetulnya kalau dimaknai kebalikannya itu justru ngajak kok sebetulnya. Silakan gabung, kan itu makna yang pertama. Di pinggir jalan, kalau nggak mau bergabung, silakan menonton. Bukan keras. Kalau yang saya baca, kalau yang saya baca itu tematik besarnya itu adalah silakan menonton. Menonton itu maksudnya ya silakan menonton untuk melakukan evaluasi, Pak. Evaluasi apa? Ya kan sebagai oposisi bisa melakukan kritik, saran, masukan. Kan dibilang jangan ganggu. Dan itu bisa secara konstitusional, gitu loh. Dan mengganggu itu pun misalnya nggak mungkin diganggu karena apa? Kalau nggak, kalau tidak dilakukan secara konstitusional nggak bisa, Pak. Tetap saja ada aturan.